Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa terus menjumpai Anda di akhir pekan dan long weekend ini. Banyak yang di antara Anda merayakan hari raya satu Muharram atau satu hari raya tahun barunya orang umat Muslim. Selamat menikmati itu. Tapi saya jujur saja terganggu banget dengan membaca berita. Tadinya bukan baca berita. Saya melihat Twitternya Manusia Merdeka Said Didu berkaitan dengan kampus di Indonesia yang sekarang ini yang rusak-rusakan ini mulai dari UGM, UI, dan sekarang ITB yang mengejutkan. ITB itu bekerja sama MOU, menandatangani MOU dengan Pantai Indah Kapuk II dan akan membangun kampus di Pantai Indah Kapuk II. Benar-benar ini saya bingung, saya nggak ngerti mesti ngomong apa ini. Makanya saya paham kalau kemudian Manusia Merdeka Said Didu itu sangat marah karena bagaimanapun dia ini tadinya yang tampil sendirian, tampil ke gelanggang walaupun saya satu orang membela masyarakat di Tangerang Utara itu dan sekarang menjadi gelombang. Tiba-tiba datang orang pinter nih dari kampus. Kok naif nih ya. Assalamualaikum Bang Saididu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jujur bingung. Kalau kita bilang bodoh, tolol, dia rektor, profesor doktor ya. Doktor atau profesor doktor. Pokoknya dia dia rektor ITB lah ya. Ya, Namanya ya, ya. keren ini, Tata Cipta Ya, Dirgantara. Kemudian dia menandatangani MOU dengan Pak Nono Sampono. Ini kan dari Pantai Indah Kapuk II lah ya. Itu ya. ini apa mereka nggak paham gitu kalau Anda tampil sendirian tadinya membela warga dan sekarang jadi gelombang besar dan saya kira seluruh dunia bahkan bukan hanya Indonesia tahu apa yang terjadi dengan Pantai Indah Kapuk II itu. Ya, sebelum membahas sebenarnya penyebabnya kerusakan ini adalah berawal dari Jokowi, tapi hanya pertama saya menggugah pada rektor ITB dan Ya, alumni ITB. ya, ya. Dengan MOU itu saya bisa menyatakan bahwa Anda sekarang menjadi pencuci lumpur dari tanah rakyat yang digusur oleh PIK 2. Mhm, Lumpur yang melekat di pengembang PIK 2 mhm, dari tanah-tanah rakyat yang digusur mhm, dengan paksa, diintimidasi, dikriminalisasi. mhm. Nah, sebagai bayangan saja bahwa Pak Rektor ITB yang terhormat, tahu nggak Anda bahwa tanah rakyat di sana diganti rugi hanya 50.000, 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter? Saya jawab dulu Bang Saididu. Ya, Harusnya tahu. Kalau tidak tahu seorang rektor itu terlalu naif karena itu sudah jadi berita yang saya sebut tadi berita internasional. siapa tahu Pak Rektor ini termasuk karena satu Muharram, termasuk yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, oke. Dibutakan hatinya. Ya. Kita nggak tahu. Nah, Hmm. Anda bisa bayangkan betapa zolimnya PIK 2 itu terhadap rakyat. Hmm. Itu mengganti rugi 50.000 dan menjual tanah tersebut 30 sampai 50 juta rupiah per meter. Mhm. Anda bisa bayangkan kalau Anda hanya dikasih satu hektar tanah, artinya Anda diberikan lumpur tanah rakyat nilainya hanya 500 juta rupiah. 1 hektar ya. Satu hektar. Hmm. Jangan melihat bahwa itu kali 50, karena modalnya hanya Hmm. 50.000. Hmm. Nah, ini betapa ITB itu saya hormati. Hmm. Kita hormati betul bahwa masuk ITB itu bukan pekerjaan gampang. Rektornya apa namanya, universitas yang kita sangat hormati. Nah, Ya. coba bisa bayangkan Bung Hersu, UGM yang kampusnya sangat tua dan sangat dihormati, babak belur karena kasus ijazah palsu, UI babak belur karena kasus disertasi palsu Bahlil, apakah ITB jadi babak belur karena menjadi pencuci lumpur penderitaan rakyat oleh PIK 2? Nah, jadi ini benar-benar sangat menyedihkan apa yang terjadi. Nah, sekarang coba kita bilang lah, kita masih ingat dulu sebenarnya awal daripada kerusakan kampus ini adalah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang mengubah aturan bahwa rektor seluruh Indonesia itu diangkat oleh Presiden. Itu Joko Widodo melakukan. Nah, coba masih ingat kasus Pak Rektor UI Ari Kunchoro, Ya. ya, yang menjadi wakil komisaris utama BNI
dan terbukti melanggar statuta UI. Apa yang dilakukan saat itu adalah merubah statuta UI. Bukan menghukum Ari Kunchoro. Betapa rusaknya kampus UI saat itu. Ya. Dan tidak ada yang berteriak. Tapi akhirnya ujungnya dia mengundurkan diri. Nah, yang kedua, masih ingat kasus Bahlil Lahadalia? Promotornya itu adalah orang yang diangkat jadi komisaris di BUMN. Promotor utamanya. Ya. Nah, itulah yang jadi semua ini dirusak oleh rezim Joko Widodo. Nah, kepada kampus ITB saya terus terang, Bung Hersu, terima kasih. Saya kemarin lapangan menangis betul melihat betapa rakyat menderita sementara ada rektor Institut Teknologi Bandung yang berisi para pejuang-pejuang yang kita kenal semua. Tapi rektornya melakukan MOU dengan penggusur rakyat. Saya nggak terbayang bagaimana menangisnya teman kita, Saudara Riza Ramli, kalau dia masih hidup, melihat kampusnya seperti ini. Bagaimana kita melihat pejuang-pejuang dari ITB, Muslimin Nasution, kemudian berbagai aktivis ITB yang sekarang juga masih ada, itu di istilah saya, mohon maaf kasar, dikentutin oleh rektor ITB terhadap perjuangan mereka. Nah, ini di tengah-tengah kami sedang berjuang untuk melawan arogansi. Sebagai gambaran kepada Bapak Rektor Institut Teknologi Bandung bahwa PIK 2 sekarang itu masih terus melakukan penggusuran terhadap rakyat. PIK 2 masih terus melakukan kriminalisasi terhadap siapapun yang tidak mau menjual tanahnya ke rakyat. PIK 2 masih terus menggusur rakyat di mana mereka berada. PIK 2 masih terus melakukan pendekatan kepada penguasa. Dan saya nyatakan, Bung Hersu, saya masih sangat kecewa dengan rezim Prabowo sekarang. Karena begini, ternyata yang masih berkuasa itu tetap oligarki yang dipimpin, mohon maaf aja, yang kita kenal bahwa salah satu yang memimpin adalah pemilik PIK 2. Faktanya, Bung Hersu, satu, coba kita bayangkan, Presiden sudah ganti, Joko Widodo, Prabowo, tapi saya yakin kekuasaannya Joko Widodo masih sangat kuat. Faktanya, bayangkan seorang kepala desa yang jelas-jelas sudah terbukti bahwa itu, yang jelas ada fakta bahwa dia membuat pagar laut dan menjual tanah, itu Kapolri dan Jaksa Agung tidak berkutik menghadapi seorang kepala desa. Yang Arsin kedua, ya, maksudnya Arsin ini ya? Arsin, kepala desa Kohot. Dan hampir semua kepala desa seperti itu, tidak ada yang bisa sentuh. Oke. Yang kedua, bagaimana dulu semangatnya Nusron Wahid, Menteri ATR BPN, ujungnya apa sekarang? Dan saya menyatakan memang dari dulu, saya tidak pernah mengomentari pernyataan Nusron Wahid karena memang saya dari dulu tidak pernah percaya. Nah, bagaimana upacara hebohnya Angkatan Laut membongkar pagar, mati suri. Dan bagaimana pagarnya terus dibangun katanya sekarang ini? Masih ada. Nah, bagaimana hebohnya Menteri Kelautan dan Perikanan, mati suri semua. Artinya, dan Pak Prabowo seperti tidak berkutik menghadapi ini. Jadi, saya menduga siapa tahu sebenarnya rektor ITB ini ada masalah. Sehingga dia terpaksa melakukan itu. Dia melakukan itu atau memang dia Allah sedang menutupi pikiran sehatnya. Akal sehatnya ya. Akal sehatnya. Nah, kita lihat ini adalah modus terus dilakukan oleh PIK 2. Masih ingat pada saat awal-awal mau menggusur, maka yang dibawa ke sana adalah Kapolri untuk menyerahkan tanah buat Brimob. Ya. Oke, setelah itu Angkatan Laut juga diberikan tanah. Habis itu Angkatan Darat mau diberikan tanah. Dan rencana akan pindah semua ke sana. Dan mereka harus paham, wahai Angkatan Laut, wahai tentara, wahai polisi, wahai rektor, itu tanah rakyat yang digusur secara paksa oleh PIK 2 dengan harga yang sangat murah. Coba ingat kemarin yang dimunculkan sekarang terus adalah
masjid besar, Mm-mm. ya kan, yang seakan-akan mau dibangun. Mm. Bank Syariah, padahal itu gedung Bank Syariah yang ada di sana itu adalah gedung yang dibangun BUMN. Saya yakin ini adalah dibangun saat Joko Widodo. Saya yakin itu adalah apa namanya, ada intervensi, dan bukan berarti tidak bisnis. Itu adalah orang menyewa di sana, bukan Ya, berarti kalau diserahkan. kalau masjid dibangun di sana yang mau sholat siapa di sana? Ya, puluhan mungkin ratusan masjid di kampung-kampung hilang, mau disatukan, terus orang mau sholat di mana? Hmm. Ya, itulah simbol-simbol yang digunakan untuk menutupi kebobrokan yang terjadi sekarang. Setelah agama dipakai, ya kan, Ya, muncul kan ya. Said Agil membela, tokoh-tokoh agama di ini, pensiunan jenderal disuruh mendukung. Sekarang rektor ITB yang dimunculkan. Mhm. Jadi sekarang setelah aparat, preman, tokoh agama, pensiunan jenderal, sekarang rektor ITB yang muncul sebagai tameng daripada tameng terhadap kegiatan zolim dilakukan oleh pengembang PIK 2 menggusur rakyat. Itu Mas Herfi. Ya, saya masih berpikir ya, ini positive thinkingnya naif lah ini ya. Oh, kan banyak ini orang gelarnya profesor, doktor tapi naif. Gitu itu banyak sekali kita ketemu lah, banyak ya. Itu kan hanya gelar akademis di Ya, kampus. Sementara dalam kehidupan sehari-hari dia seperti orang yang culun, naif gitu. Tapi apa iya gitu? Itu yang jadi pertanyaan kita ya. Karena kan kalau Anda sampaikan tadi, katakanlah dia mungkin kalau 1 hektar dia dapat berapa, 500 juta. juta. Kalau katakanlah 10 hektar, katakanlah nggak mungkin dia Ya, dikasih 10 hektar itu ya, cuma nggak cuma mungkin. cuma 5 miliar ya duitnya ya. Dan kemudian dia di ITB akan dieksploitasi kan Ya, untuk public relationnya ya kan ya, itu. ya, ya, Untuk marketingnya itu jadi. ya. Itu kan yang Nah, akan terjadi kan? jadi saya pikir itu terus dilakukan oleh mereka. Nah, tapi kita harus membongkar apa yang terjadi. Jadi begini Mas, menurut saya ini moralitas sudah dibuang oleh seluruh banyak pihak dalam setiap pengambilan keputusan. Itu masih ingat dulu awal-awalnya, ingat Menteri Agama sekarang Pak siapa? Nazarudin Samsudin. Nasaruddin kan keras sekali menyatakan habis masjid di sekitar PIK 2. Mm-mm. Ujuk-ujuk kita nggak tahu, tahu-tahu datang meresmikan pembangunan masjid di sana. ini ada apa gitu loh. Iya, iya. Nah, ada apa? Saya yang hampir tiap hari Bung Hersu ada di lapangan itu betul-betul, ya Allah selamatkan saya. Ini kita pejuang tikar karena kita hanya duduk selalu di tikar. Tapi menghadapi orang-orang munafik yang ada di atas, betul-betul saya sedih. Ya itulah mungkin Allah menyatakan bahwa orang munafik itu memang tempatnya di neraka paling bawah. Karena memang orang munafik itu betul-betul merusak. Munafik itu bukan berarti, nah mau profesor mau apa itu munafik itu sendiri. Jadi saya hanya menyatakan, wahai rektor ITB, wahai alumni ITB, selamatkanlah perjuanganmu selama ini yang dikenal sebagai pembela moral. Dan ingat Pak Hersu, sekarang saya kan ada istilah tuh cendekiawan kanebo. Apa itu? Cendekiawan yang digunakan untuk membersihkan kotoran rezim. Apakah rektor ITB menjadi akan menjadi pemimpin cendekiawan kanebo? Ya. Itu. Ya, saya baru kemarin itu jujur memuji rektor ITB ketika dia datang ke beberapa rumah calon mahasiswa yang miskin. Salah satunya yang saya lihat yang di Bukit Tinggi itu ya, menjemput anak-anak miskin yang tapi cerdas gitu masuk ITB, dan dia datang ke rumahnya. Itu saya jujur aja terharu. Tapi begitu kemarin membaca soal dia MOU dengan PIK atau membaca Twitter Anda dan sebagainya, saya bingung ini apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini yang sering juga disebut ini mumpung satu Muharramnya dalam ayat disebut orang punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, dan ya, mulut tidak bisa berucap. Itu yang terjadi sekarang ini. Ya, jadi saya ingat betul. Saya mungkin juga itu terjadi. Jadi begini, Bang Sersu, saya tuh punya teman rektor. Dan setiap saya harus ada acara selama Jokowi, itu selalu tidak boleh saya foto sama dia, saking ketakutannya. Ya. Saking takutnya
dia ada foto sama Said Didu. Nah, saya sepertinya cendekiawan kok kayak begini semua, kok kayak begini. Banyak sekali yang seperti begini, tidak lagi berani bersuara, berfoto tuh nggak berani. Nah, teman saya itu sampai sekarang dia berharap saya jadi menteri. Pak Jokowi sudah berhenti presiden, nggak jadi menteri juga, tapi ketakutannya berfoto sama saya masih berlanjut. Itu saya punya pengalaman, tapi alhamdulillah sekarang dia jadi pejabat tinggi bersama Oh, di pemerintahnya Pak Prabowo. Dia nah, sekali datang ke sebuah acara dia tanya ada Hersu nggak gitu. nah, Ya. Ya. nah, Ya, ya memang luar biasa ya apa itu ya ya, sahwat kekuasaan itu membuat orang jadi lupa diri semuanya itu ya lupa moral etika dan saya kira udah rusak banget ini ya. ya, kepada teman-teman semua, saya ini kan ya Bung Heru tahu, saya ini kan bekas pejabat 30 tahun dan bukan Mm-mm. pejabat di mana-mana lah. Saya pernah di MPR DPR, saya ketua organisasi, mantan ketua alumni IPB, mantan ketua umum PII, Mm. mantan ketua ICMI, Mm. hampir beberapa pejabat eselon 1 saya lakukan, saya tempati. Mm. Tapi saya menyatakan, wahai yang sedang menjabat, wahai yang sedang mengejar pejabat, kenikmatan Ngejar itu jabatan ya, ngejar jabatan jabatan, ya. mengejar jabatan, kenikmatan itu tidak dicari, tapi dibikin. Mm. Dan saya mengingatkan mereka, apabila Anda sudah menikmati jabatan, artinya Anda sudah membuka pintu jalan sesat. Mhm. Itu yang harus dia ingat. Dan bahagialah menjadi bekas pejabat yang ya biasa-biasa saja, jangan dungu-dungu amat. Jadi kepada nah saya melihat sekarang itu yang dikejar. Nah, itu juga kesalahan kita Bung Hersu Mm. karena Mm. rakyat ini terlalu menghormati pejabat. Mm. Janganlah. Jadi kalau pejabat ya bisa-bisa saja gitulah. Ya pelayan Ini rakyat kan dia ya harusnya. pelayan rakyat. Mm. Nah, terutamalah kalau di nikahan, selamat datang Said Mm. Didu, Mm. kami mohon itu saya kalau pejabat sudah pakai nyiungin, Mm. datang ke nikahan selalu lewat VIP, maka hormatku jadi nol. Mm. Iya Nah, iya iya. ya, nah mungkin ini saya nyatakan, saya sampaikan bahwa saya kemarin Bang Hersu mutar-mutar lagi seluruh pantai Indah Kapuk karena ingin melihat kebahagiaan petani kembali bertani karena Mm. berhenti dari gangguan oligarki dan Mm. preman. Dan Mm. saya bisa duduk di lapangan hampir 2 jam, tidak lagi preman. Dulu kan Mm. kalau begitu ada preman semua. Mm. Nah, petani sekarang juga lagi bahagia karena bisa menanam padi dengan tenang. Dan saya berterima kasih bahwa Kementerian Pertanian menurunkan bantuan banyak sekali di wilayah tersebut. Mhm. Wilayah tersebut pompa air, pupuk, dan lain. Jadi petani lagi happy. Mm. Janganlah rektor ITB tahu-tahu muncul untuk memberikan lagi semangat kepada preman-preman yang ada di lapangan, yang dikoordinir, yang sebagai petugas dari PIK 2. Iya iya. Karena Anda memberikan lagi semangat kepada mereka untuk menggusur rakyat. Ya. Rakyat sedang happy sekarang. Itu. Ya. Ya, tapi kan Anda masih terus hadir di sidangnya Charlie ya yang di Ya, tanahnya juga dirampas oleh Pantai Indah ya. Kapuk 2 kan? Nah, saya hadir terus. Dan sekarang, Bung Hersu, sekarang Mm. itu laporan karena laporan-laporan yang terjadi oleh orang yang pasti ditugaskan PIK 2 kepada penegak hukum semakin banyak lagi sekarang. Mm. Yang menarik, Bung Hersu, di wilayah Banten perkara tanah banyak sekali dan siapapun berperkara dan menang itu yang akan mengambil tanah itu adalah PIK 2. Oh, modusnya begitu, pakai tangan-tangan Ya, orang ketiga semua gitu ya? malah bersaudara, Bung Hersu. Oh, oh Disuruh betul. bersaudara, disuruh berperkara. Antar Nah, saudara disuruh berperkara antar gitu. saudara. Ya, Oh. ada kakak adik Hmm. dilakukan begitu. Ada lagi mantu menggugat, ini anaknya menggugat mertuanya. Dan mantunya ini dijanjikan menjadi kepala dinas di provinsi Oh. agar asal bapaknya itu digugat Oh. mertuanya. Itu betul-betul pemecah belah bangsa. Nah, rektor ITB harus mendengarkan ini. Ya, Harus ya. mendengarkan ini. Jadi pertentangan di bawah tokoh agama dilakukan begitu. Nah,
Itu dilakukan oleh Ya, oleh kalau mereka. rektornya nggak mau dengar, tapi Sivitas Akademika ITB harusnya yang memprotes ini, gitu ya. Dan saya berharap ini kan banyak sekali teman-teman yang ikut berjuang di dalam, di bawah itu alumni ITB. Ya, 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 ya. Ya, saya berharap alumni ITB ini kita datangi kampus ITB menyadarkan rektor ITB agar menghentikan apa namanya sebagai tameng terhadap PIK 2 untuk menggusur rakyat. Oke, baik. Terima kasih, Bang Said. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.